Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas belajar kita pada hari ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Gimana kabar kalian para siswa-siswi kelas 8? Ya, Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang telah naik ke kelas 8 setelah pada tahun yang lalu kalian belajar dengan daring. Tahun ini pun kita masih mengawalinya dengan belajar daring. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari berkat pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini. Untuk doa dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan Muhammad Hanif untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada Muhammad Hanif yang telah memimpin doa. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang macam-macam sujud. Ya, tentang macam-macam sujud. Nah, kenapa materi ini disampaikan? Ya, dengan harapan kalian menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa menyadari hakikat dirinya bahwa makhluk yang bernama manusia adalah ciptaan Allah yang harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur, dan itu diaplikasikan dalam bentuk sujud kepada Allah. Kemudian setelah mempelajari materi ini pun, ya diharapkan siswa menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan Bapak jelaskan tentang macam-macam sujud, bahwa sujud itu terbagi kepada 3 bagian. Yakni ada sujud syukur, ada sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, ini sujud-sujud yang dilakukan di luar waktu sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kita sudah biasa bersujud. Nah, tetapi pada kesempatan ini, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pengertian sujud, sujud adalah bentuk kepasrahan dan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sujud syukur, yaitu sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sujud ketika kita mendapatkan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga termasuk ketika kita terhindar dari musibah dan mara bahaya, kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Kemudian bagaimana tata cara kita melaksanakan sujud syukur? Yang pertama, kita menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, kita berniat untuk melaksanakan sujud syukur. Dan yang ketiga, sujud seperti biasa di dalam sholat. Nah, kemudian apa hikmah dari kita melaksanakan sujud syukur? Yang pertama, agar tidak lupa diri ketika mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin. Ketiga, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Baik itu lupa dalam rukun sholat seperti ruku, i'tidal, sujud. Yang kedua, lupa atau ragu dalam jumlah rakaat dalam sholat.
Yang ketiga, lupa tasawuf awal. Yang keempat, kelebihan atau kekurangan jumlah dalam rakaat sholat. Nah, kemudian bagaimana tata cara kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, sujud sahwi itu dilakukan setelah tahiyat akhir. Setelah innaka hamidum majid. Nah, kita diperintahkan langsung sujud. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar, tidak usah membaca Rabbik Firli, nah, tetapi langsung sujud kembali seperti sujud pertama tadi. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan membaca salam. Kemudian apa yang kita baca ketika sujud sahwi? Ketika sujud sahwi, kita disunahkan untuk membaca Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Yang artinya, Maha Suci Allah, zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, itu arti dari subhana man la yanamu wa la yasfu. Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, itu tentang sujud sahwi ya. Jadi sangat mudah untuk dipraktekkan. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ya, jadi apabila ada orang membaca ayat sajdah, maka dia diperintahkan, disunahkan untuk melaksanakan sujud atau kepada orang yang mendengarkan. Nah, syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, sujud tilawah pun bisa dilakukan tatkala kita sholat fardu. Ketika kita sholat fardu lalu membaca ayat-ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, tetapi dalam hal ini tergantung bagaimana imam kalau kita sedang sholat berjamaah. Biasanya imam mengumumkan kepada jamaah dengan mengatakan, para jamaah nanti pada rakaat pertama atau rakaat kedua kita akan melaksanakan sujud tilawah. Nah, maka kalau imam melaksanakan sujud, maka makmum pun ikut melaksanakan sujud. Tetapi walaupun imam baca ayat sajdah dan imam tidak melakukan sujud, maka makmum pun tidak usah melaksanakan sujud. Nah, kemudian kita perhatikan tayangan video berikut ini. Baik, karena terkendala masalah teknis, nah itu beberapa hal yang terkait dengan masalah sujud. Jadi sujud itu ya selain dilaksanakan di dalam sholat, bisa dilaksanakan di luar sholat, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Gimana? Apakah materi ini bisa dipahami dengan baik? Ya, Bapak mengharapkan materi ini bisa dipahami dengan baik dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi ketika mendapatkan karunia nikmat dari Allah, ya kalian bersujud sebagai wujud rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila di dalam sholat ada salah satu rakaat yang tertinggal, terlupa, atau ruku, i'tidal, maka kalian melaksanakan sujud sahwi. Yang ketiga adalah ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, maka kalian melaksanakan sujud yang disebut sujud tilawah. Nah, ini materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Bapak akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Ada? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak anggap kalian sudah paham. Nah, ini Bapak akan memberikan beberapa soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ambil buku tulis dan alat tulisnya, penanya, Bapak bacakan soalnya. Perintahnya adalah jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Sudah? Ya, 1. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena titik-titik. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena titik-titik. Yang kedua, nomor 2, jika kita lupa melakukan sholat, jika kita lupa melakukan sunnah sholat, sebaiknya titik-titik. Yang ketiga, sujud tilawah dilakukan apabila titik-titik. Sujud tilawah dilakukan apabila titik-titik. Ya, lanjut pada nomor 4. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Yang keempat, jelaskan tata cara melakukan sujud syukur. Jelaskan tata cara melakukan sujud syukur. Ya, gimana? Sudah? Oh, nomor 3. Baik, nomor 3, Bapak nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Nomor 2 perintahnya jika kita jika kita lupa melakukan yang diwajibkan atau difardukan, ya tadi salah ya, bukan disunahkan, tapi jika kita lupa melakukan yang diwajibkan dalam sholat, maka sebaiknya titik-titik. Ya, Bapak ulang, jika kita lupa melakukan yang diwajibkan dalam sholat, maka sebaiknya kita melakukan titik-titik. Ya, sudah? Baik. Ya, tolong dijawab dan dikerjakan, serta jawabannya nanti di-upload dalam Google Classroom di kelas ya, Google Classroom kelas PAI dan Budi Pekerti kelas 8. Nah, ini yang Bapak sampaikan. Ya, mari kita akhiri pertemuan belajar pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terus diapain? Udah di stop. Udah. Ya, tinggal close biar ada itunya. Coba di close, silang. Terus live. Hah? Live meeting. Keluar. And meeting for all. Ini. Ya.